Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Kaum muslimin, sidang Jumat yang sama mengharapkan ridha serta ampunan Allah. Alhamdulillah, hendaklah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kita dapat meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam yang hanif, agama Islam yang lurus dan benar ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian kami berwasiat pada diri kami dan kaum muslimin semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah merupakan perbekalan dalam hidup kita sepanjang hayat hidup kita ini. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya dalam salah satu firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan hendaklah kalian semua berbekal, dan ketahuilah sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Dan senantiasalah kalian semua bertakwa kepada Aku, wahai orang-orang yang berakal atau ulul albab. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara tegas bahwasanya larangan bagi segenap umat Islam untuk bertahkim atau berhukum kepada at-taghut, bukan berhukum berdasarkan kitab Allah dan berdasarkan keputusan dari Nabi Muhammad SAW sebagai hakim di dalam hal ini. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa pada ayat yang ke-60, hendaklah kita resapi dan hayati betul-betul akan makna dan kejadian yang terkait dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitan ay yudillahum dhalalan ba'ida. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, ada orang yang telah mengaku bahwasanya mereka itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau berupa Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, sebelum engkau. Mereka itu hendak berhukum kepada at-taghut, sedangkan berhukum pada at-taghut telah nyata-nyata kami larang, telah diperintahkan untuk diingkari. Dan setan pun berkeinginan agar mereka itu sesat dari jalan yang benar ini dengan kesesatan yang sangat jauh.
Ikhwatal iman ya azani Allahu wa iyyakum, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada sebab nuzul daripada ayat ini tentang kejadian dua orang hamba Allah yang bersengketa dalam urusan mereka. Yang satu adalah dari pihak orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah dari orang munafik. Orang munafik ini kita tahu dia itu adalah mengaku beragama Islam, akan tapi mereka di hatinya menyembunyikan kekafiran. Orang munafik ini mengajak temannya ini orang Yahudi untuk berhukum kepada at-taghut. Tepatnya adalah seorang yang dianggap pada saat itu sebagai orang yang memberikan keputusan dalam perkara itu. Dia mengajak kepada si Yahudi ini untuk pergi ke seorang yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, karena dia yakin bahwasanya kasus ini akan dia menangkan. Berhubung Ka'ab bin Al-Ashraf ini biasa dia menerima yang namanya suap, menerima uang sogok, supaya orang yang salah bisa jadi benar, atau sebaliknya orang yang benar bisa disalahkan karena sogokan tadi. Namun si orang Yahudi ini, saudara sekalian, bersikukuh untuk mengajak temannya si munafik ini menyelesaikan hukum mereka kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disepakatilah singkatnya, mereka pergi menghadap Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Keputusan dalam kasus mereka, Rasulullah SAW memenangkan si Yahudi ini. Begitulah keadilan dalam hukum syariat Islam ini, dan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya manakala adanya kepemimpinan yang solid, kepemimpinan yang benar di dalam kehidupan kaum muslimin, seperti hal yang dicontohkan di dalam sebab turun ayat ini, saudara sekalian. Akan tapi kiranya orang munafik ini, si munafik ini tidak puas dengan putusan Nabi SAW. Akhirnya dia ajak teman sengketanya, yaitu orang Yahudi ini, menghadap pada Umar bin Khattab. Sampailah mereka itu pada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menanyakan kepada si Yahudi, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas kasus kalian. Kata si Yahudi, beliau telah memenangkan aku dalam kasus ini. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada si munafik, betul apa yang dikatakan oleh temanmu ini, yaitu si Yahudi ini? Jawab si munafik, betul. Maka Umar bin Khattab dalam hal ini ingin membela akan kehormatan diri Rasulullah SAW di hadapan siapapun yang sudah bersyahadat, kemudian dia mengingkari berhukum dengan hukum Allah SWT. Akhirnya dia mengambil pedang dan dia menebas leher si munafik ini. Dapat dibayangkan oleh kita sekalian kejadian yang pada saat itu, di mana kepemimpinan umat Islam sangatlah berwibawa, sangatlah ditampakkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu apabila ditegakkan, maka orang-orang munafik mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mereka berbuat untuk menghindari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang nasib mereka seperti sebagaimana halnya orang munafik itu tadi, dan tentunya turunan-turunan mereka hingga akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan pada ayat yang ke-65 di surat ini, surat An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara tegas tentang keadaan orang-orang munafik ini apabila mereka itu tidak mau berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbukum la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, keadaan mereka itu belumlah beriman atau tidak beriman mereka, sehingga mereka itu rela keputusan akan perkara mereka itu diputuskan oleh engkau, yakni Nabi Muhammad SAW yang dimaksud. Fala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lebih lanjut ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sampai tidak didapatkan dalam diri mereka, dalam hati mereka rasa keberatan sedikit pun terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menyerahkan diri, pasrah kepada aturan Islam, pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan memasrahkan diri bulat-bulat terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW putuskan. Jadi begitulah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala pada saat ini kita menyaksikan betapa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat menakutkan apabila dijalankan dengan sebenarnya oleh bahkan orang-orang yang menyatakan diri telah beriman kepada kitab Allah, beriman pula kepada kitab yang diturunkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil sebelum diturunkan Al-Quran. Alangkah kita ini merasa bahwasanya setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita, namun belum kita sempurnakan dengan tindakan dan perbuatan kita untuk meluruskan jalan hidup kita dengan betul-betul pasrah diri kita kepada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Maka warna daripada penegakan hukum dalam kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang mahal untuk kita mendapatkan hukum yang adil itu. Karena keadilan hukum itu selain hukum yang benar harus ditegakkan pada proporsinya. Kepada yang bertindak salah harus ditegakkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang sesungguhnya benar dinyatakan kebenarannya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu semuanya kata kuncinya adalah manakala umat Islam ini tunduk di dalam kalimat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasulnya, dan taatlah kamu pada ulil amri di antara kamu. Ulil amri yang dimaksud adalah pada permulaan ayat 59 surah An-Nisa ini panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Jadi orang beriman, ulil amrinya adalah orang yang mereka ini menegakkan akan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan pada Rasulnya berdasarkan pada kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du fa ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Para kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini kami bacakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ali Imran, surat Al-Baqarah
ayat yang ke-256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata antara yang benar, yang lurus dengan yang tidak benar atau yang bengkok. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka barang siapa yang mengingkari akan at-taghut dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah berpegang pada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus selamanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan segala perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh para hambanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam bagian ayat yang ke-60 surah An-Nisa tadi, Allah menyatakan bahwa wa qad umiru ayyakfuru bih. At-taghut itu diperintahkan Allah untuk diingkari. Apa makna daripada at-taghut? Yaitu semua orang yang keluar daripada bingkai aturan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melampaui batas, yang tidak mengikuti, tidak mematuhi akan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk diingkari sesungguhnya, kemudian mentaati mutlak kepada hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara supaya bisa tegaknya itu semua. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad faman arada buhbatal jannah falyalzamil jamaah. Wajib atas kalian untuk hidup berjamaah dan menjauhi akan hidup berpecah belah. Kenapa? Karena setan itu selalu menjauh dari orang-orang yang berjamaah dan mendekat selalu kepada mereka orang-orang yang hidupnya berpecah belah. Barang siapa yang hendak tinggal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ilzam untuk berada tetap di dalam kehidupan berjamaah itu. Nah, kalau sebab itu mari kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam hidayahnya dan menuntun kita untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.